Landasan teori. Laju reaksi adalah kecepatan perubahan konsentrasi zat reaksi, reaktan, atau produk dalam suatu reaksi kimia per satuan waktu. Secara umum, laju reaksi dapat dinyatakan sebagai berikut. Artinya, semakin cepat perubahan konsentrasi suatu zat, maka semakin besar laju reaksinya. Teori tumbukan. Menurut teori tumbukan, suatu reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan antar partikel zat bereaksi. Namun, tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi. Tumbuhan yang dapat menghasilkan reaksi disebut tumbuhan efektif, yaitu tumbukan yang memiliki energi yang cukup atau energi aktivasi. Orientasi yang tepat, semakin banyak tumbukan efektif. Energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan agar suatu reaksi dapat berlangsung. Jika energi partikel kurang dari energi aktivasi, maka tumbukan tidak akan menghasilkan reaksi. Pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Konsentrasi adalah jumlah zat dalam suatu volume tertentu. Pengaruhnya terhadap laju reaksi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, semakin tinggi konsentrasi zat bereaksi, jumlah partikel semakin banyak. Yang kedua, banyaknya partikel menyebabkan frekuensi tumbukan meningkat. Yang ketiga, akibatnya jumlah tumbukan efektif juga meningkat. Yang keempat, sehingga laju reaksi menjadi lebih cepat. Percobaan pertama. Tambahkan 1 sendok cangkang telur halus ke dalam HCl 1 mol dan 2 mol. Waktu yang digunakan dalam pengamatan. Larutan 1 mol telur yang dihaluskan 2 menit 3 detik. Larutan 2 mol telur yang dihaluskan 3 menit 3 detik. Yang pertama, larutan HCl dimasukkan ke dalam beker gelas sebanyak 30 ml dengan konsentrasi 2 mol. Kemudian, cangkang telur yang telah dihaluskan dan berukuran kecil dimasukkan ke dalam larutan tersebut. Yang kedua, larutan HCl dimasukkan ke dalam gelas beker sebanyak 30 ml dengan konsentrasi 2 mol. Kemudian, cangkang telur yang telah berukuran sedang dimasukkan ke dalam larutan tersebut. Yang ketiga, larutan HCl dimasukkan ke dalam gelas beker sebanyak 30 ml dengan konsentrasi 2 mol. Kemudian cangkang telur yang telah berukuran besar dimasukkan ke dalam larutan tersebut. Percobaan ketiga, pengaruh suhu. 1. Ukur masing-masing 50 ml air dingin, air hangat, dan air biasa, lalu tuangkan ke dalam beker gelas. Kedua, masukkan masing-masing 1 gram garam halus ke dalam air dingin, air hangat, dan air biasa yang telah disiapkan tadi sambil terus diaduk. Hasil pengamatan waktu yang dibutuhkan adalah 1. Air panas kurang lebih 43,98 detik, kedua air dingin kurang lebih 58,69 detik, dan ketiga air biasa kurang lebih 53,05 detik.